Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya Widada Swistia ingin menyampaikan strategi pembelajaran agenda 3 untuk pelatihan kepemimpinan administrator. Pada kesempatan yang pertama, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Widada Swistia, Widyaswara Ahli Utama di Pusdiklat BMKG. Bapak dan Ibu sekalian, agenda kita hari ini adalah didahului dengan penelitian, kemudian kebijakan kurikulum, kebijakan penyelenggaraan, desain pembelajaran, dan penutup. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator dasarnya pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP 11 Tahun 2017, Perlan Nomor 5 Tahun 2002, Keputusan Kepala LAN Tahun 2002 Nomor 374, kemudian Keputusan Kepala LAN Nomor 375 Tahun 2002. Secara garis besar, kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator ada 3 kelompok besar, yaitu kelompok mata pelatihan inti yang terdiri dari belajar mandiri, belajar melalui e-learning, dan belajar melalui penugasan dan klasikal. Sementara pada kelompok mata pelatihan dasar, di sana memuat agenda Smart Government, dan pada kelompok mata pelatihan pilihan, para peserta diberi kebebasan untuk memilih 1 dari 9 mata pelajaran penunjang atau bisa mencari mata pelajaran lain yang relevan dengan tupoksi peserta. Rincian mata pelatihan pada masing-masing tahapan adalah yang pertama, mata pelatihan inti terdiri dari 4 agenda. 1. Agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. 2. Agenda kepemimpinan kinerja. 3. Agenda manajemen kinerja. Dan 4. Agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja. Sementara pada mata pelatihan dasar ada 3 modul, yaitu digital skill, self resilience, dan berpikir kritis. Sementara pada mata pelatihan pilihan ada 9 mata pelatihan, yaitu manajemen pemerintahan atau manajemen pemerintahan daerah, kemudian anti korupsi, kemudian pengadaan barang dan jasa, undang-undang cipta kerja, kemudian HAM, selanjutnya ada pemeriksaan keuangan dan narkoba, kemudian perencanaan pembangunan nasional, dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi hijau. Namun jika para peserta merasa 9 mata pelatihan tersebut belum ada yang cocok dengan tupoksinya, maka peserta bisa memilih mata pelatihan lain yang relevan dengan tupoksi para peserta. Bapak dan Ibu sekalian, tahapan-tahapan dan output pada masing-masing tahapan dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, pembelajaran mandiri, outputnya adalah 3 esai pada masing-masing agenda yang berisi masalah-masalah di unit kerja masing-masing peserta. Tahapan kedua, belajar melalui e-learning atau distance learning yang merupakan pendalaman dari agenda yang sudah dipelajari sebelumnya pada belajar mandiri. Penguatan melalui penugasan baik individu maupun kelompok. Setelah itu, maka ada membangun komitmen bersama, mengidentifikasi masalah yang relevan dengan konteks perubahan. Pada tahap berikutnya adalah pembelajaran klasikal. Di sini peserta akan berkumpul, kemudian dilakukan penguatan agenda 1, 2, dan 3. Kemudian ada penjelasan tentang pelaksanaan studi lapangan, dan juga akan dilaksanakan evaluasi akademik. Pada tahapan berikutnya, aktualisasi kepemimpinan kinerja. Ini peserta kembali ke tempat bekerja untuk melaksanakan aksi perubahan yang sudah dirancang sebelumnya. Dan pada tahap terakhir, ada pembelajaran klasikal tahap 2. Di sini peserta akan melakukan seminar hasil aksi perubahannya untuk disampaikan di dalam forum seminar. Bapak dan Ibu sekalian, kompetensi akhir yang ingin dibangun melalui pelatihan kepemimpinan administrator adalah para peserta mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Kelompok mata pelatihan inti dalam kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator ada 4, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, manajemen kepemimpinan, dan yang terakhir adalah aktualisasi kepemimpinan administrator yang dilengkapi dengan studi lapangan dan aksi perubahan. Bapak dan Ibu sekalian, keterkaitan antara agenda dan kompetensi akhir yang akan dicapai di dalam pelatihan kepemimpinan administrator adalah tergambar sebagai berikut. Pertama, peserta akan dibekali dengan agenda 1 yang berisi kepemimpinan Pancasila dan kepemimpinan nasional. Modul ini akan mendasari pola pikir, pola tindak, dan pola gerak para peserta. Agenda ini memberikan dasar untuk agenda 2 dan agenda 3 serta agenda 4. Pada agenda 2, yaitu kepemimpinan kinerja, di sana didukung oleh 4 modul. Sementara pada agenda 3, manajemen kinerja, didukung dengan 7 modul. Berikutnya agenda 4 berisi tentang penjelasan rencana aksi serta penjelasan studi lapangan. Aksi perubahan harus mempertimbangkan permasalahan organisasi
di unit kerja para peserta, serta perlu mempertimbangkan tambahan materi dari mata pelatihan pilihan, dan juga harus bisa mengambil pelajaran dari studi lapangan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan materi-materi yang ada di dalam agenda Smart Government, sehingga pada akhirnya nanti para peserta diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, mata pelatihan pada agenda 3 pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi 3. 1. Kelompok 1 terdiri dari standar kinerja pelayanan, akuntabilitas kinerja, dan manajemen kinerja. Kelompok 2 terdiri dari hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Sementara kelompok 3 adalah manajemen keuangan dan manajemen risiko. Pada masing-masing modul mata pelatihan diharapkan akan menghasilkan suatu kompetensi. Akuntabilitas kinerja akan menghasilkan kompetensi mampu melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Modul hubungan kelembagaan akan menghasilkan kompetensi membangun hubungan dan kerjasama kelembagaan sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing peserta. Modul organisasi digital akan meningkatkan kemampuan menerapkan digital government pada organisasi masing-masing. Pada manajemen kinerja akan mampu melaksanakan manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Pada modul standar kinerja akan mampu meningkatkan, mengembangkan, dan atau menerapkan standar kinerja pelayanan. Pada modul manajemen keuangan akan mampu menerapkan manajemen keuangan dan penganggaran secara efektif dan efisien. Pada manajemen risiko akan mampu melaksanakan mitigasi risiko pada setiap program dan kegiatan yang dilakukan, serta mampu mengembangkan budaya risiko pada organisasi masing-masing. Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator pada dasarnya boleh dilaksanakan dengan 3 metode, yaitu distance learning, classical, dan blended learning. Dari pihak LAN menyarankan untuk melaksanakan dengan metode blended learning. Dalam metode blended learning ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu MOOC 16 jam pelajaran, distance learning 29 jam pelajaran, sedangkan classical 33 jam pelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, uraian kompetensi yang akan dicapai pada masing-masing mata pelatihan beserta sub materinya. Materi pokok pada akuntabilitas kinerja antara lain adalah ingin membangun kompetensi agar peserta dapat melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Untuk itu, materi ini dilengkapi dengan beberapa sub modul, antara lain konsep akuntabilitas kepemimpinan kinerja, pentingnya komunikasi dan koordinasi, pentingnya budaya akuntabilitas yang dilengkapi dengan keterkaitan antara akuntabilitas dan manajemen risiko dan kesalahan, serta akuntabilitas kinerja organisasi. Pada akhirnya, maka di ujung nanti diharapkan para peserta mampu meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Pada materi mata pelatihan manajemen kinerja, kompetensi yang ingin dicapai adalah agar para peserta nantinya mampu melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Beberapa sub materi di sana antara lain adalah konsep kinerja, konsep manajemen kinerja, dan konsep kepemimpinan kinerja. Kemudian didukung dengan proses dan komponen manajemen kinerja, praktek baik manajemen kinerja, dan penerapan analisis dan evaluasi manajemen kinerja. Sehingga seluruh sistem ini akan membekali para peserta untuk dapat melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Berikutnya adalah mata pelatihan standar kinerja pelayanan. Pada materi ini dilengkapi submateri antara lain konsep standar kinerja pelayanan, pelayanan publik, konsep kepuasan masyarakat, serta dilengkapi dengan penyusunan dan penetapan, kemudian monitoring kinerja, pelaksanaan penerapan, dan pengelolaan pemberdayaan sumber daya. Kemudian juga ada materi aktivitas dan efisiensi implementasi. Dari akhir seluruh sistem ini, maka peserta diharapkan akan mampu menyusun dan melaksanakan standar pelayanan, memahami dan mampu menerapkan standar pelayanan minimal. Selanjutnya adalah materi pelatihan manajemen keuangan. Pada modul ini, peserta diberikan pemahaman tentang konsep dan kebijakan perencanaan, serta konsep dan kebijakan penganggaran. Ada juga di sana materi kebijakan fiskal yang meliputi kebijakan ekonomi makro serta instrumennya. Kemudian ada teknik penyusunan APBN dan APBD. Berikutnya adalah manajemen anggaran tingkat lembaga atau kementerian, dimulai dari Renja, RKAKL, KAK, RAB sampai menjadi DIPA. Kemudian ada pelaksana anggaran. Di sana ada dokumen pelaksanaan, ada organisasi pengelola, dan ada mekanisme pengelolaan. Bagian akhir di sana ada pelaporan keuangan dan kinerja. Dan pada akhirnya
peserta diharapkan mempunyai kompetensi untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan serta melaporkan anggaran secara akuntabel. Selanjutnya adalah mata pelatihan manajemen risiko. Pada modul ini, peserta diberikan materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian di sana ada sistem pertahanan 3 lapis atau 3 level defense, kemudian ada SPIP. Selanjutnya, peserta juga diberikan pemahaman bagaimana membangun budaya risiko serta manajemen perubahan. Peserta juga akan diperkenalkan dengan konsep manajemen risiko yang terdiri dari proses manajemen risiko dan kerangka kerja manajemen risiko. Kemudian ada materi analisis risiko kegiatan usaha. Di sana terdiri dari tahapan analisis risiko kegiatan usaha dan sumber skenario dan dampak dari bahaya. Pada bagian akhir, diharapkan peserta akan mampu mengelola risiko dengan baik dan membangun budaya risiko di dalam organisasinya. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita sampai pada desain dari pembelajaran distance learning. Secara garis besar, pembelajaran distance learning dibagi dalam 2 bagian, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus di sini ada 9 jam pembelajaran dan asinkronus ada 20 jam pembelajaran. Pada sinkronus, penekanannya pada pendalaman materi apa-apa yang telah dipelajari saat MOOC. Kemudian ada penugasan-penugasan, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok. Kemudian di sini ada penjelasan-penjelasan tentang tugas apa saja yang perlu dikerjakan. Sementara pada asinkronus, prinsipnya mereka adalah belajar mandiri untuk mengerjakan tugas-tugas apa yang telah disampaikan, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok. Kompetensi apa saja yang akan dicapai pada pembelajaran ini? Antara lain adalah pada hari pertama, diharapkan peserta akan mampu memperkuat kompetensi strategi meningkatkan kinerja organisasi. Pada hari kedua, diharapkan peserta mampu meningkatkan kompetensi membangun jaringan kerjasama dengan memanfaatkan teknologi digital. Pada hari ketiga, diharapkan peserta akan mampu meningkatkan kompetensi mengelola sumber daya, terutama anggaran, dan mempunyai kompetensi untuk mitigasi dan membangun budaya risiko. Pada bagian akhir, hari keempat, peserta diharapkan mempunyai kompetensi untuk mengintegrasikan seluruh sistem yang sudah dipelajari, mulai dari strategi meningkatkan kinerja, strategi membangun kerjasama, dan strategi tentang pengelolaan anggaran. Untuk bisa mencapai kompetensi yang diharapkan, maka setiap hari peserta diberikan tugas-tugas, antara lain pada hari pertama, tugas individu adalah membuat analisis dan membuat formula strategi peningkatan kinerja. Kemudian pada tugas kelompok, diharapkan peserta mampu membuat analisis kasus-kasus aktual, baik yang ada di lingkungannya maupun ada di organisasinya. Pada hari kedua, secara individu, peserta diberikan tugas untuk membuat analisis dan formulasi kerjasama antar lembaga. Sementara pada tugas kelompok, peserta diberikan tugas untuk membuat analisis kasus-kasus yang membutuhkan kerjasama dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Pada hari ketiga, peserta diberikan tugas individu untuk membuat analisis anggaran dan risiko. Dan pada tugas kelompok, peserta diberikan tugas untuk melakukan studi banding secara virtual pada instansi-instansi yang dianggap bisa untuk diambil pelajaran. Pada bagian akhir, peserta diharapkan mampu membuat integrasi semua strategi yang telah disusun. Sementara pada tugas kelompok diharapkan bisa menyusun pedoman atau SOP yang terkait dengan kinerja, terkait dengan kerjasama, dan terkait dengan penganggaran. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah secara singkat strategi pembelajaran Agenda 3 untuk pelatihan kepemimpinan administrator. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.